sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawa sebuah kisah misteri berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh salah satu narasumber kami, dengan judul Siluman Ular Alas Baluran Full Version. Situbondo 2022. Seperti tahun-tahun sebelumnya, awal tahun ini kantorku merencanakan perjalanan ke Bali untuk refreshing dan semacam syukuran karena tercapainya target perusahaan. Rencana kali ini liburan ke Pulau Dewata berlangsung 2 hari, Sabtu dan Minggu. Semua karyawan kantor sangat baik kepadaku, termasuk pimpinan yang kebetulan adalah orang Bali. Namanya Pak Made. Beliau sudah menetap di Surabaya selama 6 tahun. Namaku Abi, bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Aku hanyalah seorang office boy atau OB, tapi lingkungan kerja yang sangat nyaman membuatku bersyukur bekerja di sini. Hari itu aku adalah orang yang ditugaskan membeli oleh-oleh untuk keluarga Pak Made di Bali. Aku selalu bersemangat setiap kali mendapat tugas langsung dari beliau. Di samping baik dan ramah, Pak Made tidak pernah pelit memberikan tips untuk tugas-tugas ringan seperti ini. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini aku diajak serta berlibur ke Bali. Dan ini adalah perjalanan pertamaku ke sana. Malam itu, mataku agak sulit terpejam. Terbayang indahnya suasana rekreasi. Sebagai seorang OB, rekreasi ke tempat yang jauh adalah barang langka bagiku. Sejak kecil, dengan kondisi keluarga yang sederhana, biasanya tempat rekreasiku bersama ibu hanyalah di Surabaya dan sekitarnya. Hanya kadang-kadang, aku ikut teman-teman touring motor ke beberapa tempat di Jawa Timur. Aku mencari-cari video di YouTube untuk referensi tentang keindahan wisata Bali. Tujuan wisatawan internasional pasti mempunyai banyak hal yang istimewa. Tak terasa, malam sudah larut, sekitar jam 12. Tapi, aku benar-benar sulit tidur malam itu. Tiba-tiba, ku dengar pintu kamarku diketuk. Pasti ibuku. Dan ternyata benar. Ibu dengan wajah sedih langsung mendorong pintu dan memelukku. Aku sangat terkejut. Sebelum semua rasa kagetku hilang, ibu langsung berbicara panjang lebar. "Membatalkan perjalananmu ke Bali, nak. Ibu mimpi kamu dan teman-temanmu ada di suatu tempat. Lalu muncul ular besar. Ular itu menelan teman-temanmu satu persatu. Pas sampai giliranmu, ibu berteriak dan terbangun." Terdengar kalimat itu diucapkan ibu di tengah-tengah suara tangisnya. Aku benar-benar terpaku mendengar cerita itu. Perasaanku juga menjadi tidak nyaman. Selama ini, aku tidak pernah berani melawan apapun yang dilarang ibuku. Sejak kecil, aku sangat bisa merasakan perjuangan ibu seorang diri membesarkanku, karena ayah meninggal beberapa hari sebelum kelahiranku. Aku pun mengikuti apa yang diminta ibu. Kuputuskan untuk besok minta izin ke Pak Made bahwa aku tidak ikut liburan ke Bali. Sejujurnya, aku sempat merasa agak sedih harus membatalkan itu semua. Ini adalah pertama kali aku akan ke Bali. Tapi, larangan ibu jelas tidak bisa aku kesampingkan. Firasat seorang ibu pastilah jauh lebih tajam dari siapapun tentang anaknya. Hari itu, Jumat. Tak seperti biasanya, sebagian pegawai datang ke kantor dengan membawa tas ransel besar. Sepertinya, mereka akan langsung ke Bali tanpa harus pulang ke rumah atau tempat kos terlebih dahulu. Wajah mereka terlihat berseri-seri. Maklum, jangankan rutin liburan akhir pekan, biasanya para karyawan lebih sering lembur di hari Sabtu atau Minggu karena tuntutan pekerjaan dan target. Kuputuskan pagi itu untuk segera menghadap Pak Made, karena kulihat beliau sedang sendiri di ruangannya. Awalnya Pak Made kaget karena aku membatalkan ikut liburan. Selain aku yang paling sering disuruh,
Aku memang terkenal sebagai OB yang suka bercanda dan katanya pintar menghidupkan suasana dengan lelucon-lelucon ringan. Tapi kemudian Pak Made menawarkan sebuah usulan. Beliau minta aku menelpon ibu dan Pak Made yang akan memintakan izin. Juga dengan alasan bahwa mimpi hanyalah bunga tidur yang bisa dialami siapa saja. Aku tentu hanya mengangguk sopan dan menyetujui usulan itu. Dalam hati, aku benar-benar pasrah pada putusan Pak Made dan ibuku. Biarlah beliau berdua yang membuat keputusan. Lewat HP-ku, Pak Made kemudian terdengar berbincang ringan dengan ibu dan lalu memintakan izin sambil berjanji bahwa beliau akan menjagaku selama ada di Bali. "Tenang Bu, saya kan orang asli sana. Biar saya yang jaga Abi. Kasihan kalau teman-teman sekantor liburan Abi gak ikut senang-senang di Bali." Itu kalimat paling jelas yang ku dengar dari percakapan Pak Made dan ibuku. Pak Made kemudian terlihat manggut-manggut dan tersenyum ringan. Katanya, ibu telah mengizinkanku. HP kemudian diberikan padaku lagi. Dan ku dengar ibu hanya berpesan, "Hati-hati ya nak, itu kampungnya orang. Kamu harus jaga diri dan jaga sikap. Ibu akan mendoakanmu." Aku pun merasa sangat senang dengan izin ibuku. Liburan ke Bali akhirnya tidak jadi kubatalkan. Hari itu kujalani dengan hati yang berbunga-bunga. Sebenarnya, andai ibu tetap bersikukuh tidak mengizinkanku, aku sama sekali tidak keberatan. Tapi, tentu berangkat liburan dengan izin ibu adalah kebahagiaan yang luar biasa bagiku. Sore harinya, aku segera pulang karena keberangkatan dijadwalkan jam 7 malam dan kami semua diminta berkumpul di depan kantor. Awalnya, ibu menyambutku dengan sedih. Tapi lalu beliau mengulangi pesan di telepon tadi pagi bahwa aku harus berhati-hati, jaga diri dan jaga sikap. Aku mengangguk sopan dan berusaha meyakinkan ibu bahwa aku akan sangat berhati-hati dan menuruti semua nasihat beliau. Toh, ini perjalanan sekantor dengan Pak Made yang orang asli Bali sebagai pemandu utamanya. Ibuku tersenyum dan kemudian membuka lemari. Ada sebuah bingkisan kecil yang diulurkannya kepadaku. Sambil berpesan untuk menyimpan bingkisan kecil itu di dalam dompet, beliau bercerita bahwa itu adalah semacam jimat penjaga keselamatan dari almarhum kakek yang meninggal ketika aku berumur 2 tahunan. Aku sebenarnya bukan tipe orang yang gampang percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi demi membuat ibuku merasa tenang, aku pun menyimpannya di dompet, persis seperti yang diminta beliau. Setelah pamit dan mencium tangan ibuku, aku segera bergegas menuju kantor dengan sepeda motor bebekku. Beberapa karyawan terlihat sudah siap di samping bis yang katanya tiba 5 menit yang lalu. Setelah acara briefing singkat dan pembacaan doa bersama, kami pun naik satu persatu ke dalam bis. Aku mendapat tempat duduk di bagian tengah. Bis ini terlihat nyaman dan mewah. Sepertinya masih lumayan baru. Terlihat kursi yang kutempati masih sangat bersih. Atau bisa jadi bis ini dicuci sebelum persiapan perjalanan ini. Tiba-tiba Mbak Rita menghampiriku. Tadinya dia duduk di kursi bagian depan. Tapi setelah mendengar bahwa Mbak Sinta yang duduk di sampingnya sering mabuk darat, Mbak Rita khawatir akan ikut terpengaruh. Akhirnya dia minta duduk di sampingku karena itu adalah satu-satunya tempat yang kosong. Aku tentu saja sangat senang. Minimal ada teman ngobrol di perjalanan. Di samping Mbak Rita terkenal baik, dia juga adalah karyawati paling cantik di kantorku. "Silakan Mbak di sebelah mana?" tanyaku sopan. Mbak Rita kemudian menyuruhku untuk tetap di kursi dekat jendela, karena katanya dia merasa lebih nyaman di kursi dekat lorong sehingga bisa ke toilet dengan mudah sewaktu-waktu. Perjalanan pun dimulai. Seperti biasa, aku ngobrol dengan lelucon-lelucon ringan. Mbak Rita terlihat juga menikmati obrolan, walaupun aku tentu berusaha untuk sangat tahu diri tentang di mana batas bercanda, karena aku hanyalah seorang OB yang juga lebih muda darinya. Di awal perjalanan, terasa suasana sangat riang dan ceria. Beberapa karyawan bergantian berkaraoke dan tertawa-tawa kecil.
Aku benar-benar menikmati situasi. Waktu pun berjalan. Aku melirik layar HP-ku. Jam 21:45. Tiba-tiba aku melihat pemandangan yang sangat-sangat aneh. Ada seorang lelaki tua mengayuh sepeda tepat di samping bis. Tentu ini sangat aneh, karena ketika itu kami sedang berada di ruas tol Probowangi. Dan yang tak kalah aneh, Pak tua itu bisa mengimbangi kecepatan bis kami. Selama beberapa lama, dia terus terlihat di samping bis dengan mengayuh sepedanya. Dia seperti memandang tepat ke arahku dan mengucapkan sesuatu yang tentu saja tak bisa kudengar. Tapi dari isyarat tangan dan gerak bibirnya, aku menduga dia mengatakan, "Pulang, pulang." Aku masih tak percaya dengan mataku. Ada perasaan takut yang perlahan menyelinap di hatiku. Mbak Rita aku lihat sedang pulas tertidur. Membangunkannya tentu bukanlah pilihan terbaik. Di samping tidak sopan, aku khawatir akan menimbulkan suasana heboh yang sekitar 1 jam lalu mulai tenang. Kemudian Pak tua itu lenyap dari pandanganku. Aku pun tak berani lagi mengarahkan pandanganku keluar. Aku menutup kepala dengan jaket yang kubawa dari rumah. Itu cukup membuatku merasa lebih nyaman, sampai aku pun tertidur. Tak lama kemudian, aku merasa tiba-tiba berada di padang rumput yang sangat luas. Hanya hening dan sunyi yang kurasakan dalam kesendirian. Kusapu semua arah dengan pandanganku. Benar-benar tak ada siapapun. Aku mulai ketakutan. Tiba-tiba, kulihat dari kejauhan ada seseorang yang mengayuh sepeda dan semakin mendekat ke arahku. Ketika dia semakin dekat, terlihat wajahnya sama dengan wajah bapak tua yang tadi bersepeda dan mengiringi bis kami. Bulu kuduku langsung merinding. Pak tua itu segera menghentikan sepedanya tepat di depanku dan dengan lantang berkata, "Abi, pulang, pulang sekarang juga. Perjalanan ini berbahaya." Aku terkesima dan berpikir keras dengan apa yang diucapkan bapak tua itu. Tiba-tiba, aku merasakan guncangan yang sangat hebat dan kepalaku terbentur kaca jendela bis. Aku kemudian terbangun. Terdengar teriakan spontan beberapa karyawan. Ternyata bis mengerem mendadak. Terlihat wajah-wajah panik di sekitarku. Lampu bis kemudian dinyalakan. Aku melihat sekeliling. Entah sampai di mana, tapi sangat jelas kami sudah turun dari tol. Pak supir dan beberapa orang termasuk Pak Made bergegas turun. Aku pun mengikuti mereka. Pak supir mengatakan bahwa baru saja bis menabrak sesuatu, seperti sepeda motor atau mobil. Tak terlalu jelas karena sangat tiba-tiba katanya. Semua orang yang turun kemudian mengecek ke kolong bis, khawatir bis benar-benar menabrak. Tapi anehnya tidak terlihat apapun di sana. Bahkan Pak sopir juga mengecek ke pinggir jalan sampai beberapa meter di sekitar bis. Semuanya kosong. Kebetulan jalanan sepi ketika itu. Beberapa karyawan yang duduk di bangku depan juga mengaku melihat hal yang sama. Ada yang tiba-tiba melintas di depan bis, entah sepeda motor atau mobil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Perasaanku mulai menangkap kemungkinan-kemungkinan yang menakutkan. Aku teringat lagi bagaimana awalnya ibu tidak mengizinkanku liburan. Lalu ada lelaki tua yang mengayuh sepeda mengiringi bis bahkan sampai masuk ke mimpiku dan menyuruh pulang. Aku benar-benar tidak tenang melanjutkan perjalanan ini. Kulihat sopir dan beberapa karyawan seperti berdiskusi di samping bis. Sopir cadangan juga terlihat berkali-kali mengulangi pengecekan di kolong. Akhirnya, perjalanan pun dilanjutkan. Sejujurnya, firasatku mengatakan perjalanan ini tidak akan lancar. Rangkaian kejadian menguatkan hal itu. Aku benar-benar kehilangan nyali untuk melihat keluar. Khawatir mataku akan menangkap sesuatu yang aneh lagi. Aku pun memutuskan kembali tidur dengan jaket menutupi kepalaku. Tapi aku tak benar-benar bisa tidur.
terlihat banyak lampu di sebelah kiri. Aku ingat, ini adalah PLTU Paiton, perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Situbondo. Aku pernah 2 kali sampai ke sini bersama teman-teman touringku. Tiba-tiba, terdengar Mbak Rita berteriak. Teriakannya sangat kuat sampai membuat heboh seisi bis. Beberapa orang sempat bertanya apa yang terjadi, yang hanya dijawab mimpi buruk olehnya. Sempat berhenti sebentar, Pak sopir memutuskan untuk mencari tempat istirahat beberapa menit lagi. Tak lama kemudian terlihat tugu bertuliskan "Selamat datang Situbondo". Lalu terdengar suara letusan dari arah depan. Aku yakin itu adalah suara ban bis yang pecah. Akhirnya Pak sopir memutuskan sekalian istirahat mencari tempat ngopi di situ. Pak Made yang lebih dulu turun terlihat melambai ke arah kami untuk ikut turun dan menikmati kopi di warung yang memang terlihat banyak berjajar di sana. Aku turun bersama Mbak Rita dan Mas Agung, salah satu karyawan senior lainnya. Wajah Mbak Rita masih terlihat pucat dan ketakutan. Sambil menunggu kopi, Mas Agung menanyakan apa yang terjadi. Mbak Rita lalu menjelaskan bahwa dia mengalami mimpi buruk yang sangat aneh. Tiba-tiba Mbak Rita terdiam. Aku dan Mas Agung saling berpandangan. "Tempatnya di sini." "Ya, di sini," kata Mbak Rita. Dia lalu menceritakan dalam mimpinya, kami semua ngopi di warung di pinggir jalan yang katanya suasananya persis dengan yang terjadi saat ini. Setelah terlihat berusaha mengingat sesuatu, dia melanjutkan. "Setelah ini ada seorang ibu berbaju hijau memasukkan uang ke kotak amal di sudut warung." Mbak Rita terlihat terdiam lagi sambil mengamati. Matanya tertuju pada sebuah kotak amal kecil di sudut warung. Dan benar saja, di antara banyak orang dan mobil yang istirahat di sana, muncullah seorang ibu berbaju hijau memasukkan selembar uang ke kotak amal itu. Wajah Mbak Rita terlihat semakin ketakutan. Sambil terbata, dia melanjutkan ceritanya. "Lalu ada wanita berbadan ular yang mengejarku dalam mimpi tadi." Spontan dia mengambil HP dari tas kecilnya. Suara tangisnya mulai terdengar jelas. Aku bisa menangkap dengan telingaku. Mbak Rita menelpon minta dijemput oleh ayahnya. Beberapa karyawan kemudian berkerumun di sekitar kami. Mbak Rita diminta menceritakan mimpinya lagi. Pak Made terlihat sangat berusaha menenangkan kami semua sambil meyakinkan bahwa mimpi hanyalah bunga tidur. Tapi kali ini Mbak Rita bersikukuh. Tadinya katanya dia berpikir serupa ketika warung yang kita singgahi benar-benar persis seperti yang dia lihat dalam mimpi. Tapi setelah memperhatikan kotak amal kecil dan kejadiannya seorang ibu berbaju hijau memasukkan uang yang sama persis dengan yang ada di mimpinya, Mbak Rita yakin ini bukan sekedar mimpi, tapi sebuah peringatan. Suasana sempat hening, dan sepertinya banyak karyawan, termasuk aku, merasa penjelasan Mbak Rita sangat masuk akal. Apalagi aku teringat lagi rangkaian kejadian sejak sebelum keberangkatan. Mimpi ibuku yang membuat beliau sempat melarangku berangkat. Seorang kakek tua mengayuh sepeda dan muncul lagi dalam mimpiku sambil berteriak menyuruhku pulang. Juga Pak sopir yang mengaku menabrak seseorang atau sesuatu yang melintas yang ternyata tidak ada apa-apa. Hatiku sepakat dengan pendapat Mbak Rita. Lagi-lagi Pak Made dan beberapa karyawan senior terlihat berdiskusi sambil menunggu ban cadangan dipasang. Mbak Rita benar-benar tidak mau lagi melanjutkan perjalanan. Matanya masih terlihat berkaca-kaca. Suasana menjadi mencekam dalam keheningan. Beberapa karyawan terlihat saling pandang dan kebingungan. Lalu Pak Made seperti melakukan semacam pemungutan suara. Keputusannya, perjalanan tetap dilanjutkan dan Mbak Rita diizinkan untuk tidak ikut. Sekitar jam 12:20 malam, ban sudah selesai dipasang.
Pak Made meminta semua karyawan naik ke atas bis, dan beliau bersama Mbak Hesti, karyawan senior lain, menemani dan menenangkan Mbak Rita sambil menunggu ayahnya datang menjemput. Aku memutar MP3 dari HP-ku untuk menenangkan hati. Dari pintu depan terlihat Pak Made dan Mbak Hesti naik. Bis pun kembali melanjutkan perjalanan. Berarti jemputan Mbak Rita sudah datang. Tapi aku segera menangkap sesuatu yang aneh. Jemputan dari Surabaya ke Paiton tidaklah mungkin secepat itu. Otakku benar-benar gagal mencerna apa yang sedang terjadi. Sampai kemudian bahuku ditepuk seseorang. Geser. Ini yang cukup melegakanku. Ternyata Mbak Rita. Dia lalu menceritakan bahwa ayahnya mengizinkan dia melanjutkan perjalanan, dan seperti kata Pak Made, dia diminta tenang karena mimpi hanyalah bunga tidur biasa. Kami pun terlibat lagi obrolan dan candaan-candaan ringan, sampai suara Mbak Rita tak terdengar lagi. Berarti dia sudah tertidur. Aku pun merasa sedikit lega. Secangkir kopi yang tadi ku minum sepertinya tidak mempan menahan kantukku. Setelah suasana dalam bis benar-benar sunyi dan lampu dimatikan, aku pun tertidur. Tiba-tiba, kurasakan ada yang menggenggam tanganku. Kubuka mataku perlahan dan terlihat Mbak Rita memberi isyarat dengan tangannya agar aku tak bersuara. Dalam keremangan, terlihat wajahnya semakin cantik. Tangan kirinya menutup kedua mataku dan kurasakan dia menciumku. Ya, Mbak Rita menciumku. Jangan bersuara. Ku dengar dia berbisik. Aku terkejut, bingung, sekaligus senang. Mbak Rita adalah karyawan paling cantik di kantorku. Entah kenapa di usia yang kuduga sekitar 28 atau 29, dia belum juga menikah. Mungkin karena dia sangat pemilih atau tidak sembarang laki-laki punya nyali mendekatinya. Karena selain sangat cantik, dia pintar, berasal dari keluarga berada, dan punya karir yang gemilang. Rasa kagetku belum benar-benar hilang ketika Mbak Rita terus-menerus melumat bibirku. Aku benar-benar merasa di awang-awang. Membayangkan hal ini pun tak pernah terlintas di pikiranku. Aku benar-benar tak bersuara. Hanya naluriku yang mengikuti tarian-tarian liar lidah Mbak Rita. Tangan Mbak Rita kemudian menggenggam semakin erat. Tapi tiba-tiba aku merasakan ada yang aneh. Terasa kukunya sangat panjang dan runcing. Ciumannya semakin liar, tapi ada cairan aneh yang kurasakan dengan lidahku. Bersamaan dengan itu, terdengar suaranya yang juga menakutkan. Dengan spontan aku mendorongnya sekuat tenaga. Badannya terjatuh dan lalu tersandar di kursi di barisan sebelah. Dalam keremangan, terlihat bajunya robek dan ada aroma amis darah yang tiba-tiba merebak. Suasana yang tadi remang-remang mendadak menjadi gelap gulita, dan aku pun terbangun. Ternyata semuanya hanya mimpi. Aku menghela nafas panjang dan mengelus dada. Aku semakin lega setelah kulihat Mbak Rita masih tertidur pulas di sampingku. Jam di layar HP-ku menunjukkan angka 12:45 menit. Sekilas aku menangkap tulisan Taman Nasional Baluran. Aku juga pernah sampai ke sini ketika touring. Tidak lama lagi, kami akan sampai di Pelabuhan Ketapang untuk menyeberang ke Bali. Aku berencana melanjutkan tidurku, tapi terkejut karena tiba-tiba teringat sesuatu. 25 menit yang lalu, kami ada di Paiton. Dari Paiton ke Baluran sangat mustahil ditempuh dengan waktu sesingkat itu. Aku berinisiatif mencari informasi di Google tentang waktu saat ini. Ternyata sama. Jam 12:46 menit. Berarti kami benar-benar menempuh perjalanan Paiton Baluran hanya 25 menitan.
Itu sangat mustahil. Aku melihat layar HP-ku dan kemudian Mbak Rita. Dia masih tertidur lelap. Kulihat sekeliling semua orang juga sedang tertidur. Tapi 25 menit benar-benar sangat tidak masuk akal. Aku berusaha mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi otakku selalu gagal. Sampai tiba-tiba kulihat asap mengepul dari arah depan dan bis tiba-tiba berhenti. Aku semakin yakin semua kejadian ini aneh dan saling berhubungan satu sama lain. Kami pun semua turun. Pak sopir mengecek air radiator dan mengatakan butuh waktu sekitar 30 menit sebelum melanjutkan perjalanan. Sayup-sayup, ku dengar suara sopir cadangan bahwa ini benar-benar tidak masuk akal, karena bis ini baru dan sebelum perjalanan air radiator sudah dicek olehnya. Mbak Rita lalu memintaku mengantar ke salah satu rumah warga untuk buang air besar. Katanya toilet di dalam bis tidak terlalu nyaman. Aku pun menurutinya. Aku kagum dengan kemajuan daerah situ. Seingatku, kota Banyuwangi masih cukup jauh, tapi banyak sekali rumah bagus di sepanjang jalan. Dan seingatku lagi, rasanya aku pernah touring sampai di daerah situ tahun lalu dan kondisi rumah-rumah tidaklah seperti ini. Mbak Rita terus menarik tanganku. Awalnya dia merasa gak enak, tapi karena sakit perutnya tak bisa ditahan, dia memaksaku untuk meminta izin ke rumah salah satu warga. Terlihat di beberapa rumah banyak laki-laki yang duduk bercengkrama sambil main domino. Mbak Rita lalu memilih rumah yang terdekat dari lokasi bis berhenti. Setelah dengan sangat sopan meminta izin, kami berdua diizinkan masuk ke dapur, karena kamar mandi dan WC ada di dekat dapur. Mbak Rita lalu menarik lagi tanganku dan memaksaku mengantar sampai ke dapur. Dari ruang tamu, terlihat rumah itu sangatlah indah. Banyak hiasan berupa ukiran dan juga lukisan berjejer di dinding. Aku sangat yakin, semua hiasan dan lukisan itu berharga mahal dan sang pemilik rumah pastilah orang kaya. Ternyata ruangan dapur itu cukup panjang. Terlihat ada 2 kamar mandi berpintu biru. Mbak Rita bergegas masuk ke salah satunya. Aku menunggu di sebuah kursi sambil menyalakan rokok. Suasana sejuk dan terasa damai. Sekitar 1 menit kemudian, terlihat pintu kamar mandi sedikit terbuka, dan tangan Mbak Rita terlihat melambai memanggilku. Dari dalam kamar mandi, terdengar dia setengah berbisik, "Bi, sini, aku takut." Spontan, aku segera menuju ke sana. Tangan Mbak Rita segera menarikku ke dalam. Lampu kamar mandi sangat terang dan terlihat jelas wajah Mbak Rita yang begitu cantik. "Aku cuma mau pipis, tapi kamu menghadap ke sana ya," begitu katanya. Aku pun mengikuti perintah Mbak Rita tanpa berani berpikir macam-macam. Beberapa detik kemudian, kurasakan tangannya memeluk tubuhku. Sebelum semua kesadaranku muncul, Mbak Rita segera membalikkan badanku dan bibirnya langsung menciumku. Matanya terpejam dan terlihat sangat menikmati ini. Berkali-kali dalam kondisi terpejam, dia berbisik agar aku tak bersuara. Ingatanku kemudian menuju pada kejadian dalam mimpi di bis tadi, ketika Mbak Rita juga menciumku. Perlahan, ketakutanku muncul. Tapi selama aku melihat Mbak Rita, sama sekali tidak ada yang aneh. Kali ini, aku yakin bahwa aku tidak sedang bermimpi. Kami pun tenggelam dalam suasana penuh nafsu yang entah kenapa, tiba-tiba seperti durian runtuh keberuntungan yang sangat besar bagiku. Desah-desah Mbak Rita mulai terdengar, yang sesekali harus agak kubungkam agar suara itu tidak semakin kuat. Aku benar-benar menikmati suasana sampai kurasakan tangan Mbak Rita berusaha membuka baju dan celanaku. Tapi aku segera menolaknya, sambil kubisikan bahwa kami sedang berada di rumah orang. Dengan wajah agak kecewa, Mbak Rita terlihat paham, dan kami pun segera keluar dari kamar mandi setelah ciuman terakhir dilayangkan olehnya.
Aku merasa di awang-awang kebahagiaan. Ini bukan mimpi, dan Mbak Rita benar-benar menciumku. Suasana di kamar mandi sungguh luar biasa. Dengan bergandengan layaknya sepasang kekasih, kami pun berjalan keluar. Sebelum sampai ke ruang tamu, kurasakan genggaman Mbak Rita semakin kuat. Kami sempat mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak yang bermain domino di teras rumah. Tapi ada yang aneh. "Bi, kita di mana?" tanya Mbak Rita penuh ketakutan. Suasana mendadak menjadi sangat gelap. Tak ada seberkas pun cahaya. Mbak Rita segera memelukku. Tiba-tiba dalam kegelapan itu terdengar suara desisan ular yang aku yakin jumlahnya lebih dari satu. Suara itu semakin lama semakin kuat, dan aku menduga ular itu berukuran sangat besar. Perlahan kegelapan itu berubah menjadi agak remang-remang. Ular-ular itu terlihat berjalan perlahan ke arah kami. Kuhitung ada 4 jumlahnya. Dengan segenap tenaga, ku genggam erat tangan Mbak Rita dan kami berlari sekencang mungkin. Setelah cukup lama kurasakan, kami sampai di sebuah gua. Suara desisan ular tak lagi terdengar. Aku yakin dia sudah pergi atau terlalu jauh untuk mengejar kami. Dengan wajah ketakutan, Mbak Rita semakin kuat memelukku. Dari kejauhan terlihat beberapa orang sedang duduk meringkuk. Kami berdua saling berpandangan dalam ketakutan yang luar biasa. Mbak Rita lalu mengangguk. Sepertinya dia juga melihat pemandangan itu. Kulihat sekeliling hanya tembok bebatuan yang penuh lumut. Udara terasa sangat lembab. Tidak ada jalan keluar, kecuali satu sumber cahaya dari arah beberapa orang yang meringkuk. Artinya, kami tidak punya pilihan lain. Harus lewat sana agar kami menemukan pintu keluar. Dengan langkah gemetar, aku berjalan perlahan sambil memeluk Mbak Rita yang menangis terseduh. Ternyata, orang-orang yang duduk meringkuk semuanya ku kenal. Ada Anton dan Pak Hasan, temanku sesama OB. Juga beberapa laki-laki yang semuanya adalah karyawan di kantorku. Wajah-wajah itu benar-benar aku kenal. Kuguncang-guncangkan tubuh Anton dan Pak Hasan. Tapi keduanya tidak bergeming dan kemudian menatap kami dengan wajah pucat dan tak bersuara apapun. Semua karyawan lain juga menatap kami dengan wajah yang juga pucat. Mata mereka seketika berubah menjadi putih dan satu persatu menjulurkan lidah. Mbak Rita langsung memalingkan muka dengan suara tangis yang semakin kuat. Aku pun segera menarik tangannya dan berlari lagi. Tak jauh dari situ terlihat jelas sumber cahaya yang sangat terang. Aku yakin itu adalah pintu keluar gua. Ya, aku semakin yakin kami benar-benar sedang berada di sebuah goa yang entah bagaimana caranya kami masuk ke sana. Aku pun semakin berlari kencang. Dan sebelum sampai di pintu keluar, suasana tiba-tiba menjadi remang-remang lagi. Lalu ada 4 sosok menghadang kami. Aku pun menghentikan langkah sambil semakin mempererat pelukanku ke tubuh Mbak Rita. Keempat sosok itu semakin dekat dan ternyata mereka semua adalah manusia tanpa kepala. Hanya tubuh yang berjalan dan kemudian mengelilingi kami. Pemandangan itu sangat mengerikan. Aku yang sangat ketakutan justru tidak berani memejamkan mata karena harus mengawasi apa yang akan mereka lakukan. Dan lagi, dari tadi Mbak Rita hanya menangis dan semakin menenggelamkan wajahnya ke dalam pelukanku. 4 sosok itu terus-menerus mengitari kami. Lalu terdengar suara, "Kamu milik ratu ular kami," yang entah berasal dari mana. Bau amis darah kemudian tercium dan tak lama kemudian 4 sosok itu menghilang. Suasana menjadi terang kembali dan aku menarik tangan Mbak Rita lagi untuk segera menuju ke pintu keluar. Ternyata
kami tidak benar-benar keluar. Yang kusangka pintu keluar ternyata adalah pintu masuk ke sebuah kamar. Sangat indah dan mewah. Aku berkali-kali berusaha menenangkan Mbak Rita. Ada 2 kasur yang terpisah dan sepertinya sengaja disiapkan untuk beristirahat. Entah oleh siapa. Di meja ada 2 botol air mineral yang sepertinya juga sengaja disiapkan. Pintu masuk yang tadinya kukira pintu keluar goa itu pun tiba-tiba tertutup. Kami berdua saling berpandangan lagi. Dengan sangat terbata, Mbak Rita menanyakan kami sedang di mana, yang hanya bisa kujawab dengan sebuah gelengan. Aku juga tidak tahu kami sedang berada di mana. Di kamar yang indah dan mewah, tapi tanpa satupun jendela. Kami benar-benar tak bisa melihat keluar kamar sejak pintu tadi tertutup tiba-tiba. Aku juga tak bisa mendengar suara apapun dari luar. Kamar itu benar-benar tertutup. Karena sama-sama ketakutan, aku pun mengusulkan agar Mbak Rita beristirahat di salah satu kasur yang juga di sana tersedia selimut tebal. Mbak Rita berkali-kali menatapku dan terlihat masih ketakutan. Aku pun berusaha memahami itu dan mengatakan bahwa aku tidak mungkin keluar dari sana dan meninggalkannya seorang diri. Aku akan beristirahat di kasur satunya. Waktu terus berjalan dan rasa takutku berubah menjadi rasa letih yang luar biasa. Rasanya aku ingin segera tidur karena kehabisan tenaga setelah melewati kejadian-kejadian yang menegangkan tadi. Mbak Rita yang dari tadi berselimut dan berusaha menenangkan diri, tiba-tiba melangkah ke arahku. "Aku takut di sana sendirian, Bi," katanya sambil menenteng selimut tebal itu. Aku langsung teringat kejadian di kamar mandi tadi. Aku hanya mengangguk setuju dan mengizinkan dia tidur di kasurku. Sepertinya ada setan lain yang merasuki kami. Mbak Rita tersenyum tipis, kemudian seperti memberi isyarat padaku untuk menciumnya. Rasa takutku hilang seketika. Dan selanjutnya, aku dikendalikan oleh naluri dan nafsu liarku. Entahlah, semuanya sangat aneh. Dalam situasi mencekam yang baru saja kami lewati, di tempat yang juga sangat aneh itu, kami berdua seperti berhasil menghilangkan rasa takut dan mengubahnya menjadi nafsu liar yang membara. Mbak Rita segera memeluk dan menciumku, seperti ingin melanjutkan adegan di kamar mandi tadi yang belum tuntas. Lagi-lagi, aku berada di awang-awang. Dalam selimut yang kemudian dia tendang dari atas kasur. Entah siapa yang memulai, kami berdua berada dalam posisi saling berpelukan dan tanpa berbusana sama sekali. Setan dan nafsu benar-benar memenuhi otakku. Jengkal demi jengkal tubuh Mbak Rita kujelajahi dengan jari dan lidahku. Sekitar 10 menit yang lalu, yang keluar dari mulutnya adalah tangis dan tangis penuh ketakutan. Kini, yang terdengar adalah desah dan desah penuh kenikmatan. Kami benar-benar bergelut selayaknya suami istri, dan seingatku, kami melakukannya 3 kali. Tidak ada rasa takut, tidak ada kecemasan. Yang ada hanya senyuman kebahagiaan yang kulihat berkali-kali menghiasi bibirnya. Kupandangi wajah Mbak Rita yang terus-menerus tersenyum sampai kedua matanya tertutup dan dia pun tertidur. Tiba-tiba, setelah semua kenikmatan yang aneh itu, aku sadar kami sedang berada di sebuah tempat yang entah di alam mana. Segera aku bangunkan Mbak Rita untuk memakai pakaian agar kita bisa keluar nanti ketika pintu itu terbuka. Dan benar saja, sesaat setelah kami berdua berpakaian, pintu itu tiba-tiba terbuka. Mbak Rita memandangku lagi penuh ketakutan. Segera ku tarik tangannya dan mengajaknya lagi berlari sekencang mungkin. Tak lama setelah melewati pintu itu, 4 sosok itu datang lagi, tanpa kepala. Kami pun terhenti karena mereka menghadang tepat di depan kami. 4 sosok itu mengitari kami lagi. Terus-menerus.
sampai perlahan satu persatu tubuh mereka berubah menjadi ular yang makin lama makin besar. Dari leher mereka perlahan menyembul kepala ular yang segera menjulur-julurkan lidahnya. Entah siapa di antara mereka yang bicara, tapi jelas terdengar kalimat seperti tadi, "Kamu milik ratu ular kami." Aku hanya berdiri dan menatap mereka. Aku khawatir ular-ular itu akan menyerang. Mbak Rita mulai terdengar menangis dan semakin erat memelukku. Sesekali ular-ular itu mendengus tepat di depan wajahku dengan lidah yang selalu terjulur. Seluruh badanku gemetar dan hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Rasa takutku benar-benar tak bisa kulukiskan. Lalu perlahan mereka menghilang satu persatu. Tanpa melihat wajah Mbak Rita lagi, segera ku tarik tangannya dan berlari lagi sekencang mungkin. Ternyata di depanku hanya ada sebuah jalan yang mendaki. Ada aliran air terjun yang membuat jalan mendaki itu terlihat sangat licin. Aku pun harus segera membuat keputusan. Perjalanan mendaki ini harus kami lalui. Aku terus mendaki dan sesekali berusaha mencari batu atau pohon sebagai pegangan. Tak ada jalan lain yang terlihat. Semakin lama, semakin jelas ada tanah rata di atas. Hatiku berbisik, itu adalah tempat keluar dari ini semua. Sesekali kakiku terpeleset, tapi genggaman Mbak Rita tak pernah kulepaskan. Suara tangis Mbak Rita terus mengiringi pendakian itu. Sampai ketika hampir sampai di puncak, tangannya terlepas. Bersama dengan suara melengking teriakannya, jantungku terasa berhenti berdetak. Kulihat tubuh Mbak Rita terpelanting dan jatuh jauh ke bawah. Aku benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Dalam kebingungan yang amat sangat, kuputuskan meneruskan pendakian di jalan licin itu. Bayangan tubuh Mbak Rita yang jatuh terpelanting terus-menerus menari di benakku. Tapi aku harus lanjut dengan segenap sisa tenaga yang kumiliki. Akhirnya aku pun sampai di atas. Ternyata itu adalah pinggir sebuah danau atau sungai. Ya, itulah yang kurasakan. Suasana sangat hening dan sunyi. Dalam keremangan malam itu, kulihat ada sesosok laki-laki yang agak jauh dari posisiku. Perlahan, aku mendekat ke arahnya, karena aku tak melihat orang lain yang bisa menolongku. Semakin kudekati, wajahnya semakin jelas. Dia adalah lelaki tua yang mengayuh sepeda mengiringi bis kami. Dan dia juga adalah lelaki tua yang datang dalam mimpiku. Wajahnya terlihat tenang dan bersahaja. Kaki dan badanku masih gemetar, tapi bapak tua itu berusaha menenangkanku. "Tenang, kamu sekarang di tempat aman. Tadi kamu dikejar-kejar siluman ular dan akan diminta tinggal di alamnya. Sekarang kamu sudah aman." Aku tak bisa berkata-kata. Rasanya aku ingin berterima kasih pada lelaki tua ini, tapi entah kenapa mulutku seperti tak mampu berbicara. Tiba-tiba, kurasakan kakiku dingin. Ketika ku perhatikan, banyak darah yang mengucur. Mungkin tadi selama perjalanan pendakian, aku banyak terkena batu-batu tajam. Darah itu semakin banyak, aku semakin pusing, dan aku pun pingsan. Sayup-sayup terdengar suara orang berbicara. Perlahan, ku buka mataku. Kulihat ada ibuku dan Mbak Rita di sana. Aku melihat sekeliling dalam kebingungan. Dan seperti memahami apa yang kupikirkan, ibuku segera menyahut, "Kamu ada di rumah sakit, Dr. Sutomo." Ibu kemudian bercerita panjang lebar. 2 hari yang lalu, bis yang kami kendarai mengalami kecelakaan di kawasan hutan Baluran. Cukup parah, tapi syukurnya tidak ada korban meninggal. Hanya memang ada beberapa yang terluka parah. Pak Made sudah dijemput keluarganya dari Bali.
pihak Polres Situbondo dan Banyuwangi membantu evakuasi dan semua korban sudah dijemput keluarganya masing-masing. Ada 3 orang yang saat ini juga dirawat di rumah sakit ini, termasuk aku. Kata ibuku, berita itu sangat menghebohkan media dan aku sempat tidak sadar setelah kecelakaan itu. Bahkan, aku juga tidak sadar ketika aku dibawa ambulan ke Surabaya. Mbak Rita juga bercerita bahwa Mas Agung dan Mbak Hesti juga dirawat di rumah sakit ini, di ruang sebelah. Katanya, kondisi mereka berdua juga sudah jauh membaik. Mbak Rita baru saja menjenguk mereka. Ibu terlihat beberapa kali menyeka air matanya. Senyumnya melebar sejak aku sadar. Kulihat kakiku diperban karena luka yang kata ibuku cukup parah. "Kamu sudah jauh membaik kok," kata beliau sambil memeluk dan menenangkanku. Aku kemudian memandang Mbak Rita dan mengucapkan terima kasih telah menjengukku. Lalu, dengan sangat percaya diri, aku bertanya, "Berarti Mbak Rita benar-benar nggak lanjut dan dijemput di Python ya?" Mbak Rita tersenyum sangat manis, lalu menghela nafas dalam. Kemudian jawabannya sangat mengagetkanku. "Bi, aku memang gak ikut dari awal. Aku merasa belum benar-benar keluar dari semua keanehan. Mbak Rita jelas-jelas duduk di sampingku selama di dalam bis dan kemudian menangis minta dijemput karena mimpi buruk ketika kami di Python. Dia kemudian bercerita bahwa sebenarnya sudah bersiap untuk berangkat dan minta diantar ayahnya ke tempat berkumpul di depan kantor. Tapi ketika ke kamar mandi, dia melihat ada seorang lelaki tua yang tiba-tiba datang dan memukul kakinya dengan sangat keras. Mbak Rita terjatuh di kamar mandi dan kakinya bengkak. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut. Mendengar itu, aku segera mengingat keanehan-keanehan selama perjalanan dan bercerita ke ibuku. Mulai dari seorang lelaki tua yang mengayuh sepeda di samping bis, dia datang lagi ke mimpiku dan menyuruh pulang, sampai dia lagi yang kutemui setelah pendakian licin dari dalam gua. Tapi, aku tentu tidak berani menceritakan kejadian-kejadian romantis bersama sosok Mbak Rita di kamar mandi maupun di kamar mewah di dalam gua, yang ternyata dia entah siapa. Ibu kemudian tersenyum tipis sambil berkata, "Syukurnya semua selamat ya." Lalu, beliau membuka dompet dan mengeluarkan sebuah foto jadul. Diulurkannya foto itu padaku. Aku segera mengangguk dan mengatakan pada ibu bahwa itu adalah wajah lelaki tua yang kuceritakan barusan. Masih sangat jelas dalam ingatanku. Benar-benar sama persis dengan wajah di dalam foto. Ibu tersenyum lagi, lalu menjelaskan bahwa itu adalah foto kakek yang memberinya bingkisan kecil yang kemudian diberikan padaku sebelum berangkat ke Bali. Ibuku juga bercerita bahwa sebelum meninggal, kakek sangat menyayangiku. Aku mengangguk lagi dan merasa bisa merangkai sambungan dari semua kejadian yang kualami. Mbak Rita yang terlihat penasaran kemudian mendekat ke arahku dan melihat foto itu. Dia pun sangat terkejut. Katanya kakek itu juga yang memukul kakinya di kamar mandi. Kami bertiga pun saling berpandangan, dan setelah beberapa lama kami tersenyum haru karena kecelakaan bis tidak sampai merenggut korban jiwa. Mbak Rita kemudian pamit. Aku dan ibu berkali-kali mengucapkan terima kasih. Anganku belum benar-benar bisa menghilangkan rasa kaget atas jawabannya bahwa dia sebenarnya memang tidak ikut perjalanan sejak dari awal. Ibu berkali-kali memelukku sambil membisikkan kalimat bersyukur karena aku selamat. Lalu beliau mengingatkanku tentang jimat keselamatan dari kakek yang diberikannya padaku. Aku hanya mengangguk lagi, walaupun aku tidak ingin terlalu tenggelam dengan cara berpikir ibuku. Aku hanya meyakini dulu kakek sering mendoakan keselamatan bagi kami, anak dan cucunya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Siluman Ular Alas Baluran full version. Semoga kisah-kisah misteri dari kami
cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.